Bab 1. Mari kita mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Fase B. Kelas 4. Semester 1. Elemen Al-Quran Hadis. Capaian pembelajaran. Memahami beberapa surah pendek, ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban salat dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat 1. Membaca Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan tartil. 2. Menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan baik. 3. Membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan baik. 4. Menulis Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan baik. 5. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan lancar. 6. Membaca hadis tentang keragaman dengan baik. 7. Menulis hadis tentang keragaman dengan baik. 8. Menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. 9. Berani mempresentasikan paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. 10. Membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang keragaman. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kalian dapat 1. Membaca hadis tentang keragaman dengan baik. 2. Menulis hadis tentang keragaman dengan baik. 3. Menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. Pada suatu sore yang cerah, 6 anak bermain bersama di taman dekat desa mereka. Mereka berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Ada yang mengenakan pakaian adat, ada yang memakai peci, dan ada pula yang berhijab. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menghargai dan berteman dengan akrab. Hari itu mereka bermain tepuk tangan berpasangan sambil tertawa riang. Benny mengajarkan permainan tradisional dari daerahnya kepada teman-temannya. Siti dan Aisyah dengan senang hati mengikuti aturan permainan yang dijelaskan Benny. Raka dan Doni juga ikut mencoba sambil memberi semangat kepada teman-temannya. Ketika salah satu teman melakukan kesalahan, yang lain tidak mengejek. Mereka justru membantu dan mengajarkan kembali cara bermain yang benar. Semua anak merasa senang karena dapat belajar permainan baru dan mengenal budaya teman-temannya. Pernahkah kalian bermain bersama dengan teman yang berbeda agama, bangsa atau suku? Bagaimana kalian dapat bermain bersama mereka dengan rukun? Jawablah jujur dan dengan tanggung jawab. Keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku dan warna kulit bukan penentu kemuliaan. Hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Haddatsani man sami'a khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi wasati ayyam at-tashriq, faqal, Ya ayyuha an-nas, ala inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamiyyin ala arabi, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar, illa bittaqwa, aballaght. قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد عن أبي نضرة. Artinya, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan ayah kalian satu, yaitu Nabi Adam. Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan bagi orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah lebih utama daripada orang berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam lebih utama daripada orang berkulit merah, kecuali karena ketakwaan. Sudahkah aku menyampaikan? Mereka menjawab, benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad, dari Abu Nadrah. Hadis ini mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit merupakan bentuk keragaman yang harus dihormati.
Ukuran kemuliaan seseorang bukanlah asal-usulnya, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada aktivitasku yang pertama ini, 1. Salinlah hadis berikut. Menulis hadis sama seperti menulis Al-Quran. Mulailah dari sebelah kanan ke kiri. Salinlah dengan teliti. Haddathani man sami'a khutbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyam at-tashriq, faqal, Ya ayyuha an-nas, ala inna rabbakum wahid, wa in abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamiyyin ala arabi, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar, illa bittaqwa, aballagt. Qalu, ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadrah. 2. Hafalkan hadis tersebut beserta artinya. Tunjukkan hafalanmu di depan guru. Pada aktivitasku yang kedua ini, baca teks hadis dan fahami artinya dengan baik. Kemudian temukan pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Bermain teka-teki silang. Cara bermain teka-teki silang, TTS, adalah dengan mengisi kotak-kotak kosong menggunakan huruf yang membentuk kata. Anda harus menjawab petunjuk, pertanyaan atau pernyataan, yang diberikan secara mendatar, horizontal, dan menurun, vertikal, serta memastikan jumlah huruf sesuai dengan panjang kotak yang tersedia. Mendatar. 3. Nomor ayat dari surah Al-Ujurt yang berisi tentang keragaman manusia adalah 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia beragam, dan bangsa. Menurun. 1. Salah satu bangsa besar di dunia adalah 2. Manusia pertama yaitu 5. Yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pesan moral. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslimun an Umar bin Al-Khattab. Artinya, sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan menghinakan kaum yang lain juga dengannya. HR. Muslim dari Umar bin Khattab. Barang siapa mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meremehkan ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan menghinakannya, meski dia orang yang mulia, di sisi manusia. Pada bagian ini yaitu, aku tahu, aku bisa. Lakukan checklist atau silang dengan jujur dan bertanggung jawab pada kolom yang tersedia. Jika sudah belajar berilah checklist atau centang, jika belum belajar berilah tanda silang. Aku sudah belajar. Membaca Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan tartil. Menulis Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan benar dan rapi. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan benar dan lancar. Membaca hadis tentang keragaman dengan baik. Menulis hadis tentang keragaman dengan rapi. Menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. Menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 dengan benar. Membuat paparan yang berisi pesan pokok tentang keragaman sebagai sunatullah dan hadis yang terkait. Sikapku. Berani mempresentasikan paparan Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13 tentang keragaman sebagai sunatullah dan hadis terkait dengan benar. Membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunatullah dengan baik. Penggaen. 1. Pelajarilah Quran Surat Luqman 31 ayat 15 yang berisi tentang toleransi dalam keluarga. Untuk menambah wawasan kalian tentang cara menghargai keragaman dan perbedaan, sehingga kalian mampu bersikap bijak dan benar. 2. Bacalah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan sikap menghargai dalam perbedaan. 3. Paparkan hasil kerja kalian di depan kelas. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih.